eh, laporan terhadap hikmah kehidupan yang di dalamnya juga ada Roy sebagai saksi, itu besok di kantor Abang jam 9. Saya bilang oke. Jadi itulah hari ini kita telah bertemu. Mungkin teman-teman banyak pertanyaan yang mungkin ingin diajukan kepada Ruben beberapa waktu yang lalu terkait masalah perkembangan dua perkara tersebut. Tapi Ruben belum bisa menjawabnya, mungkin bisa diajukan ke saya mewakili Ruben pada pagi hari ini. Sejauh ini perkembangan seperti apa, Bang? Perkembangan perkaranya sendiri seperti yang kita lihat bahwa untuk kedua perkara itu, perkara Betran kemarin sudah mulai dipanggil saksi-saksi lagi ya terkait dengan masalah kasus PTA, adanya pembulian terhadap Betran ya. Sudah didampingi oleh advokat saya di kantor ini, ada Adit, ada Lena, dan sudah diberikan keterangan dan bukti-bukti juga sudah kita sampaikan ya, bukti-bukti berupa hasil capture daripada semua hal yang ada di media sosial itu sudah kita serahkan kepada penyidik, dan kita berharap bahwa memang perkara ini akan segera naik ke sidik dan mulai ditentukan siapa yang menjadi tersangkanya, karena semua akun-akun yang digunakan untuk membuli Betran itu sudah kita serahkan semuanya kepada penyidik dan sudah dalam pengawasan penyidik. Nah, sedangkan untuk kasusnya hikmah kehidupan mengenai masalah pesugihan, seperti rekan-rekan ketahui sendiri bahwa kemarin akhirnya Roy ya itu memenuhi undang klarifikasi ya dari pihak penyidik setelah 2 kali dilakukan pemanggilan undang klarifikasi. Kemarin akhirnya Roy datang untuk memberikan keterangan kepada pihak penyidik yang menangani perkara tersebut. Itu perkembangan terakhir yang bisa kami sampaikan. Bang, bisa dibilang kemarin pas Roy datang ke Polda untuk klarifikasi, Bang pengacaranya mengatakan bahwa Roy akan membantu kasus hikmah kehidupan ini. Menurut Bang seperti apa? Ya, jadi artinya memang sebagai orang yang kalau kita lihat historis juridis awal daripada muasal adanya cerita yang dibawa oleh hikmah kehidupan, itu kan memang berawal dari tayangan atau unggahan YouTube dari Robi Purba ya, adanya wawancara mereka terkait dengan masalah pesugihan ya, dan disitulah ada tercetus ketika ada pertanyaan mengenai masalah inisial pengusaha yang memakai pesugihan ya. Jadi kalau bicara masalah pesugihan memang itu tidak jauh dari pengusaha yang memang bisnisnya adalah bisnis kuliner ya. Nah, kemudian Roy menyatakan inisialnya adalah R ya. Teman wanitanya yang lain yang juga sama memiliki kemampuan seperti Roy itu menyebut bahwa perusahaannya atau restorannya adalah berawal di inisialnya adalah G. Kayak seperti itu. Nah, ini juga sudah bisa kami sampaikan bahwa mungkin ya teman Roy yang wanita itu juga akan dipanggil. Ya, yang terkait dengan masalah inisial, menyebutkan inisial G itu. Ya. Nah, sekarang kan kita penyidik kan tinggal tanyakan aja kepada si Roy. R yang dia maksud itu siapa? Ya, karena tidak banyak pengusaha kuliner di Indonesia ini yang memiliki nama berawalan R. Ya. Dan harusnya sudah juga diperhitungkan ketika nama atau inisial itu disampaikan ke publik. Di publik yang berkembang akhir-akhir ini, kalau kita bicara mengenai masalah usaha kuliner yang lagi bagus dan berawal inisial R itu siapa, ini kan juga harus diperhitungkan. Karena setiap ucapan dan perkataan kita itu bisa menjadi sesuatu yang berdampak kepada orang lain. Dan itu sudah bisa kita lihat dengan adanya beberapa pernyataan-pernyataan atau komen-komen dari netizen di bawahnya itu kan mereka langsung menebak itu adalah Ruben. Jadi kalau secara hukum ya terkait dengan masalah personifikasi, jadi kan banyak sekali orang-orang kadang-kadang cerita mengenai masalah kisah nyata tapi disamarkan nama-namanya, disamarkan inisialnya. Nah, kalau misalnya kemudian pembaca publik benar-benar tidak tahu kisah nyata siapa yang ditulis, kisah nyata siapa yang sedang disampaikan dalam berita itu, maka berhasil penyamarannya. Ya, berhasil penyamarannya. Sempurna dia. Sehingga orang tidak pernah tahu itu kisah hidupnya siapa.
Tapi kalau kemudian misalnya dia bilang sudah disamarkan, hanya menyebut inisial, tapi tanpa susah payah, semua orang udah bisa berpikir atau menebak yang dimaksud adalah si Anu gitu loh misalnya. Ini kan kalau menurut saya kan adalah penyamaran yang tidak berhasil, penyamaran yang tidak sempurna. Nah, ini kan juga harus diperhitungkan. Ya, karena kalau bicara mengenai masalah hukum, kita dalam melakukan apapun yang kita lakukan, kita harus juga bisa memperhitungkan apakah perkataan kita meskipun tidak menyebut nama, hanya inisial atau penyamaran, itu sudah cukup efektif untuk tidak membuat orang berpikir apa yang kita sampaikan itu tertuju kepada satu individu. Tapi ini kan faktanya kan tidak. Walaupun inisial, walaupun penyamaran, tapi ini tidak begitu sempurna sehingga yang ada dalam otak ketika bicara yang satu sebut R nama pengusahanya, yang satu menyebut G nama restorannya, semua orang langsung bisa menebak. Hikmah kehidupan pun bisa bahwa yang menggunakan juga adalah klien kami itu. Makanya dengan percaya diri menggunakan foto dirinya Ruben. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Jadi memang harus dibantu, dan sekarang kan tinggal tergantung bagaimana penyidik menyikapi, menyimpulkan apa yang disampaikan oleh semua, ya, termasuk mungkin Roy, termasuk mungkin Robi, ya, termasuk mungkin satu teman wanita yang juga ada dalam tayangan itu yang menjadi dasar daripada tayangan yang dibawa oleh Hikmah Kehidupan. Jadi makanya akan kita lihat akan kemana arah penyidikan ini. Bang, tapi untuk rekan Ruben yang perempuan itu bisa kemungkinan dijadiin tersangka nggak sih? Yang perempuan itu ya, yang menyebut R itu. Ya, jadi makanya seperti yang tadi saya katakan, yang menyebut R itu Roy, nama pengusahanya R itu kalau nggak salah dari Roy. Rekan perempuannya Roy itu bicara restorannya apa? G kan gitu ya. Jadi R nama pengusahanya dan G nama restorannya. Nah, ini memang kan bentuk penyamaran kan, bentuk inisial yang sebenarnya dia tidak ingin setelah terang-terangan menyebut siapa orang yang menggunakan pesugihan. Nah, tapi seperti yang tadi saya katakan tadi itu, semua bentuk personifikasi, penyamaran, kisah hidup, apapun namanya, tidak berhasil mengecoh masyarakat, karena memang tidak banyak orang yang berinisial R dengan restoran G. Ini kan sebenarnya kan sudah bisa diperhitungkan, karena dampaknya itu akan luar biasa kepada orang yang disebut menggunakan pesugihan. Nah, benar terjadi ada hikmah kehidupan yang kemudian akhirnya dengan lebih berani lagi, ya, menjabarkan apa yang diterangkan dalam tayangan itu, bahwa ya ada kaitan, patut diduga ikut memberikan suatu wacana pemikiran sehingga orang berpikir seperti itu. Ya, itu kembali lagi kepada penyidik. Yang dilaporkan JU itu RK atau hikmah kehidupan? Yang kemarin? Yang dilaporkan Jordi Onsu itu, yang kita laporkan kan adalah hikmah kehidupan. Karena kan memang benar-benar menyatakan dalam tayangan itu yang menggunakan pesugihan itu adalah kita, klien kita kan adalah hikmah kehidupan. Tapi kan hikmah kehidupan kan juga pasti akan ditanyakan, sumber beritamu ini berawal dari mana? Kan begitu. Dari mana sumber yang memberikan informasi ini? Dari mana referensinya? Kan seperti itu dong. Nah, ketika itu dipertanyakan, tentu dong referensinya pasti ke tayangan yang diunggah oleh Roy, pembicaraan mereka bertiga dengan Robi dengan Roy dan teman wanitanya yang bermain-main tentang siapa aja pengusaha yang hari ini menggunakan pesugihan, kan seperti itu. Dari situlah muncul inisial R untuk nama pengusahanya dan G nama restoran atau nama restorannya. Nah, pasti kan dari sini. Ini kan juga pasti akan dipertanyakan oleh penyidik kepada mereka. Kenapa kok menimbulkan R? R itu siapa? G itu siapa? Pasti ada pertanyaan dong. Walaupun dia tidak menerangkan secara umum R, tapi kan pasti ada dong yang ada dalam pikiran mereka tuh R, G itu pasti ada. Ini akan pasti ditanyakan. Nah, makanya akan dilihat bentuk penyamarannya itu benar-benar membuat masyarakat berpikir tidak berpikir Ruben dan geprek gitu ya. Oh, mungkin bisa siapa saja, tapi ternyata ada, itu berhasil. Tapi kalau kemudian misalnya
semua orang berpikir R-nya itu siapa, G-nya siapa, kan nggak berhasil. Nah, ini yang tadi saya katakan, ketika kita menyebutkan suatu inisial itu kan harus kita lihat apakah inisial itu inisial yang akan mudah ditebak oleh masyarakat, apakah inisial itu inisial yang kemudian memang akhir-akhir ini nggak ada lagi inisial lain yang pasti itu orangnya. Ini kan harus kita perhitungkan, karena setiap apa yang kita sampaikan itu kan akan memberikan dampak dan konsekuensi. Apalagi kita yang menyampaikan itu orang yang memiliki kemampuan, orang yang memiliki keahlian yang berbeda daripada orang lainnya. Kalau yang menyampaikan itu misalnya orang yang tidak memiliki kemampuan istimewa, mungkin tidak akan lain ceritanya. Tapi ketika yang menyampaikan itu orang yang dianggap memiliki kemampuan yang istimewa, yang pasti dianggap apa yang dia sampaikan itu adalah benar adanya, ini kan akan berdampak. Nah, inilah yang mungkin akan ditelusuri, akan diproses, akan dilidik juga oleh pihak kepolisian. Maka nanti arahnya, apakah yang kena itu apakah hikmah kehidupan saja, ataukah misalnya semua orang-orang yang terkait dari mulai awal muasal adanya cerita itu sehingga akhirnya ada unggahan hikmah kehidupan. Ini kita serahkan kepada penyidik kepolisian yang akhir-akhir yang saat ini memang sudah profesional. Bang, berarti nggak menutup kemungkinan ketika faktanya si Roy Kiyoshi dan Robi pada saat itu atau teman wanitanya menyebutkan inisial dan ternyata memang maksudnya itu ternyata Ruben dan geprek, nggak menutup kemungkinan mereka akan terkena Ya, tersangka. pasti dong. akan dijadikan Pasti dong, tersangka. karena kan mereka menyampaikan itu kan walaupun dalam bentuk inisial kan dalam sebuah tayangan, dalam suatu konten media sosial YouTube yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, kan akan harus dipertanggungjawabkan. Kan setiap orang yang mengakses sesuatu kan harus dia yang harus ditanyakan. Karena akibat orang bisa mengakses itulah makanya timbul kesimpulan-kesimpulan dan timbul pemberitaan-pemberitaan yang berkelanjutan daripada tayangan tersebut. Nah, jadi seperti saya misalnya, saya bicara mengenai masalah misalnya apa misalnya ya, oh ini ada nih sekarang nih orang yang begini, memang orangnya misalnya N misalnya itu loh. Saya sebut inisial itu sebenarnya nggak perlu lagi, karena semua orang ketika melihat ciri-ciri yang saya sampaikan, orang sudah tahu yang saya maksud adalah siapa. Ini namanya kan nggak benar ini namanya. Itu yang saya katakan, jadi harus hati-hati. Jadi penyamaran itu harus sempurna sehingga orang tidak. Kan itulah gunanya kita kasih inisial. Itulah gunanya kita samarkan identitas orang yang kita sebutkan itu kan adalah supaya orang tidak bisa siapa orang itu, kan itu kira-kira. Kalau semua orang bisa menebak, ya siap. Nah, ini dia yang saya maksudkan tadi itu. Bang, tapi sebenarnya dari pihak Ruben sendiri ada yang diinginkan, misalnya kalau memang nanti sudah bertemu siapa tersangkanya, kalau dari Ruben sendiri apa yang diinginkan dihukum? Saat ini adalah kalau bicara mengenai masalah pidana kan ini kan tidak bicara masalah ganti rugi. Kalau bicara ganti rugi, kalau memang sudah terbukti siapa pelakunya, siapa tersangkanya, kita bisa juga mengajukan atas dampak yang ditimbulkan daripada. Nah, tapi karena ini bicara mengenai masalah perbuatannya dulu, maka ini bicara sanksi. Tentunya seperti itu. Bang, Orang ngomong cuma dan karena R itu kan bisa siapa aja bilang gitu misalnya, kan memang harus hati-hati dalam menyampaikan sesuatu karena itu bisa diakan oleh masyarakat dan itu akan akhirnya memberikan dampak yang tidak baik. Nah, tapi tetap secara legal standing ya, secara struktur kita tidak melaporkan akun YouTube-nya Roy dan Robi itu, tapi yang kita laporkan adalah hikmah kehidupan. Ada saja kan dalam hukum pidana, maaf itu tidak menghapus sifat pidananya. Ya, maaf itu atau mengembalikan hasil kejahatan tidak menghapus sifat pidananya. Jadi maksud saya itu, maksudnya Ruben, biarkanlah dulu prosesnya berjalan, maafnya dimaafin. Kalau udah prosesnya seperti ini akhirnya sampai kepada siapa pelaku dan siapa saja yang harus bertanggung jawab, kebenaran material yang terungkap. Kalau memang kemudian misalnya mereka di situ misalnya benar-benar minta maaf, ya baru itu bisa Ruben mengambil keputusan. Kalau ini kan kita kan ajas praduga tak bersalah. Dia minta maaf belum tentu loh
bahwa nanti dalam proses penyidikan yang benar-benar bertanggung jawab atas perbuatan itu adalah mereka, betul tidak? Jadi kenapa kita bicara masalah konteks maaf? Biarkan dulu hukumnya bekerja, udah ketahuan ini yang salah, baru yang salahnya minta maaf, jelas. Ruben juga clear, oh memang dia sudah nyatakan sebagai tersangka, kita maafkan. Mungkin seperti itu, ya saya juga nggak tahu, karena saya nggak bisa baca pikirannya Ruben juga. Tapi inilah yang membuat kemarin-kemarin itu kita katakan, kita maafkan, tapi tidak berdampak pada pencabutan perkara. Nah ini yang kita dianggap berbelas kasihan lah. Ya saya di pencabut perkaranya kan bang sudah berulang-ulang saya katakan dimaafkan tetap, tapi tidak menghapus sifat pidananya. Nah jadi inilah yang ingin kami sampaikan agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, termasuk juga dengan kasus veteran gitu ya. Mungkin minggu depan hari Selasa Ruben akan menjadi saksi. Ya minggu depan. Ya, Bang. Di Polda Metro Jaya. Iya. Bang, Bang, soal yang veteran sendiri Iya. pemilik akunnya beberapa dari anak di bawah umur, benar nggak sih Bang? Eh, Yang pembulinya gitu. Ya jadi seperti ini dia misalnya. Mengenai masalah anak di bawah umur itu kan tidak membuat anak itu kehilangan memiliki hak istimewa atau kebal hukum. Karena equality before the law kan itu semua orang sama di mata hukum. Nah, hanya saja memang kalau memang misalnya pelakunya di bawah umur, maka akan dilakukan penanganannya adalah penanganan terhadap pidana anak. Kan begitu ya. Tapi tetap dia harus bertanggung jawab. Anak itu harusnya kan tidak, dunia anak itu kan harusnya dunia belajar, dunia bermain. Kalau kemudian misalnya anak itu sudah bicara mengenai masalah bully, mengancam, ini kan udah perlu memang diberikan suatu pembelajaran sampai dia dewasa seperti ini. Nah jadi itu memang benar ada anak juga ya. Tapi tidak akan membuat dia mendapatkan hak istimewa dan akhirnya kemudian lepas dari tuntutan. Karena kasus yang pertama dulu pun waktu beberapa tahun yang lalu akun yang ingin menawarkan anaknya Ruben dan anaknya Ginting yang saya juga ingin tangani sampai kemudian diproses dan diputus di pengadilan itu juga itu mereka menghubungi kita belum ada ya. Jadi mungkin ya nggak apa-apa ya sampai biarkan proses. Kita akan lihat bagaimana reaksinya dan tidak menutup kemungkinan makin banyak orang yang akan menjadi tersangka atau makin banyak orang dipanggil. Masih melihat kan bahwa seperti itu, tapi ya tidak ya. Tapi